teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sintaksis. Nah dalam sintaksis ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian sintaksis, yang kedua objek kajian sintaksis, dan yang ketiga analisis fungsi sintaksis. Dalam komunikasi yang baik, tentunya diperlukan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh pendengar maupun penutur kalimat. Di dalam cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang bahasa secara terperinci, terdapat salah satu ilmu yang mengkaji tentang hubungan antar kata dan kalimat dalam tuturan yang disebut dengan sintaksis. Ramlan mengatakan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Beberapa unsur bahasa yang termasuk dalam lingkup ilmu sintaksis sendiri adalah frasa, klausa, dan kalimat. Dalam kalimat, perlu diperhatikan antara kategori sintaksis, fungsi sintaksis, dan peran sintaksis. Teman-teman, sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu objek kajian sintaksis. Nah, objek kajian sintaksis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama frasa, yang kedua klausa, dan yang ketiga kalimat. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu frasa. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikat atau lazim juga disebut sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Mudahnya, frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Agar lebih lanjut, perhatikan contoh-contoh berikut. Coba teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat contoh frasa dan non-frasa. Teman-teman perhatikan contoh yang paling terakhir, yaitu ada kalimat ayam hitam saya untuk frasa dan untuk non-frasa ayam saya hitam. Nah teman-teman, satuan ayam hitam saya adalah frasa karena tidak ada keterlibatan predikat di dalamnya. Sedangkan ayam hitam menjadi gabungan kata yang seakan menjadi satu. Sementara itu, ayam saya hitam memberikan keterkaitan predikatif antara keduanya, yakni ayam saya berwarna hitam. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Contohnya telah dibahas sebelumnya, yaitu dapat berupa pisang digoreng, rumah itu besar, bayi ibu sehat, dan ayam saya hitam. Jadi dapat dikatakan bahwa klausa merupakan kebalikan dari frasa. Ramlan mengatakan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat, baik disertai oleh subjek, objek, pelengkap, dan keterangan ataupun tidak. Bagian yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau terdiri dari beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat memiliki pola intonasi yang tuntas dalam mengungkapkan suatu ide. Kalimat juga merupakan satuan gramatikal atau suatu ujaran yang memiliki kontur intonasi akhir. Konstituennya adalah klausa, penanda hubungan, serta pola-pola intonasi. Sehingga salah satu yang menjadi ciri utama dari kalimat adalah adanya pola-pola intonasi final
yang dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan. Sekarang kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu analisis fungsi sintaksis. Analisis sintaksis berarti mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk satuan bahasa dalam konteks kalimat. Hal ini adalah peran utama dari kajian sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk pembentukan kalimat. Menurut Verhaar, secara sistematis, sintaksis terdiri atas 3 tataran, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Oleh karena itu, analisis sintaksis dapat dilakukan pada 3 tataran tersebut. Jadi, fungsi sintaksis adalah apa fungsi dari kata dalam suatu kalimat. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yakni predikat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek ditandai dengan huruf S kapital. Adapun ciri-ciri subjek sebagai berikut. 1. Jawaban apa atau siapa. 2. Dapat didahului oleh kata bahwa. 3. Berupa kata atau frasa benda atau nomina. 4. Dapat disertai kata ini atau itu. 5. Dapat disertai pewatas yang. 6. Tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, tidak dapat diingkari dengan kata tidak, tetapi dapat diingkari dengan kata bukan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh subjek. Adik bermain. Adik adalah pokok kalimat atau subjek, dan bermain adalah yang menjelaskan pokok kalimat atau predikat. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu predikat. Predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Mudahnya, predikat menyatakan suatu aktivitas yang biasanya berupa kata kerja yang dilakukan oleh subjek kepada objek. Predikat ditandai dengan menggunakan huruf P kapital. Adapun ciri-ciri dari predikat sebagai berikut. 1. Bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Yang kedua, dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. Yang ketiga, predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Yang keempat, dalam kalimat susun biasa, predikat berintonasi lebih rendah. 5. Predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel la. Dan yang keenam, predikat dapat merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan atau bagaimana. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu objek. Objek mudahnya adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Fungsi objek ialah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek dapat dengan mudah dikenali dengan melihat verba transitif, pengisi predikat yang mendahuluinya. Berikut ini adalah contoh dari objek. Dosen menerangkan materi. Kata menerangkan di atas adalah verba transitif. Contoh yang kedua, ibu menyuapi adik. Kata menyuapi adalah verba transitif.
Ciri-ciri objek adalah sebagai berikut. 1. Berupa nomina atau frasa nominal. 2. Berada langsung di belakang predikat verba transitif. 3. Dapat diganti enklitik-nya, ku, atau mu. Dan yang keempat, objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipasifkan, seperti Intan membaca buku menjadi buku dibaca Intan. Sekarang kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Pelengkap terkadang bentuknya mirip dengan objek, karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Berikut ini adalah contoh dari pelengkap. Mina berdagang sayur di pasar. Kata sayur akan menjadi objek jika digunakan dalam kalimat sebagai berikut. Mina menjual sayur di pasar. Bagian yang terakhir ada keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan, baik itu keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya pada sebuah kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Contohnya, ibu membeli kue di pasar. Kata di pasar merupakan keterangan tempat. Contoh yang kedua, ayah menonton TV tadi siang. Kata tadi siang merupakan keterangan waktu.